Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu memberikan perlindungan kepada kami di dalam beristirahat, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar akan mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kamu tidak sendirian. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, model Kim Ji-ho adalah salah seorang artis Korea yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Penyebab ia bunuh diri adalah karena ia merasa kesepian di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sebelum bunuh diri, Kim sempat menulis di website pribadinya tentang kesepiannya itu. Hidup bagaikan angin. Apakah yang harus dilakukan untuk mengakhiri penderitaan ini? Pertemuan membahagiakan, perpisahan menyedihkan. Semuanya itu hanya sesaat. Sebuah akhir hidup yang begitu tragis. Andai saja Kim sadar bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesepian itu. Ia mungkin tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa sepi bisa dialami oleh seseorang ketika tidak ada yang menghiraukannya, meskipun situasi di sekelilingnya ramai. Keadaan seperti itulah yang pernah dialami oleh Yesus. Rasa kesepian yang paling dahsyat telah dialami oleh Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Perhatikan perkataannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sungguh, suatu jeritan yang memilukan hati. Bapa seolah-olah meninggalkan dia. Manusia pun meninggalkan dia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana hati Yesus saat itu. Dalam kesendiriannya itu ia tetap bertahan sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesepian. Kesepian karena ditinggalkan teman-teman. Kesepian karena tidak ada yang mau memahami kita. Kesepian karena tidak ada yang mempedulikan kita saat menghadapi masalah. Jangan sedih, jangan putus asa. Jangan juga melakukan tindakan bodoh yang akan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ingat, masih ada Yesus. Pengalaman Yesus selama di bumi ini seharusnya menumbuhkan pengharapan bagi kita. Dia yang sudah merasakan kesepian yang luar biasa itu pasti memahami apa yang kita rasakan. Bukan hanya itu, dia pasti peduli dan mau menolong kita. Untuk itu, mari jaga keakraban hubungan kita dengan Yesus. Berikan kesempatan baginya untuk bertakhta di hati kita. Jangan gantikan tempat Yesus itu dengan perasaan dan pikiran negatif kita. Biarlah Dia memimpin kita dan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter jangan mudah putus asa saat merasa kesepian, tetapi datanglah kepadanya.
Dia pasti akan menghibur dan menemani kita. Dalam kesendirian kita, tetaplah berjuang untuk bertahan sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk merasakan kehangatan kasih-Mu saat kami merasa kesepian, sehingga kami tidak merespon kesepian dengan bertindak bodoh. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.